akan kasih Tuhan yang luar biasa, pengorbanan Tuhan yang luar biasa di atas kayu salib bagi kehidupan kami orang berdosa. Terima kasih Tuhan, kami juga tentunya bersyukur. Hari ini Tuhan, kami berada di penghujung tahun 2022 Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa. Karena tangan-Mu lah Tuhan, karena anugerah-Mu, karena berkat-Mu, karena belas kasihan-Mu Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Tuhan, kami di tempat ini, kami mau memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Dan kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman. Biarlah firman-Mu ini memberikan kekuatan baru bagi setiap kami. Tuhan di penghujung tahun dan akan memasuki tahun yang baru. Biarlah kami tetap berpegang pada firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Supaya apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu adalah perkataan-perkataan firman yang menguatkan, yang meneguhkan, yang menuntun setiap kami. Untuk semakin dekat kepada Tuhan, untuk semakin mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Engkau, kami siap. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Haleluya. Ada sukacita? Haleluya. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau tanya ini. Hari ini kita kok lain ya suasananya ya. Biasanya kita beribadah hari Minggu, tapi ini hari Sabtu. Ya, hari Sabtu kita beribadah. Ya, kira-kira ada momen apa ya di sini ya? Ya, kita sedang memasuki atau apa? Berada di penghujung tahun. Kita ingin menutup tahun ini dengan ucapan syukur. Ya, kita di tempat ini kita ada karena kita mau mengucap syukur. Amin. Ya, kita ada di tempat ini kita mau mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita sepanjang tahun 2022 ini. Sudah banyak yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Amin. Haleluya. Ya, sore hari ini berkat Tuhan, mari kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Mazmur pasal 40 ayat 6. Ya. Hari ini nggak saya catat di monitor, jadi di HP masing-masing ya, di Alkitab elektronik atau Alkitabnya masing-masing ya. Kita akan melihat bahwa Tuhan itu luar biasa buat kita. Dan kita akan melihat bahwa firman-Nya itu sangat digenapi dalam hidup kita sebagai orang percaya ya. Mazmur 40 ayat 6 sudah ketemu? Ya. Ini yang perlu kita lakukan hari-hari ini ya, di penghujung tahun 2022 dan ingin kita memasuki tahun 2003 ya. Kita harus memiliki beberapa sikap yang harus kita terus hidupi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, saya mengajak kita untuk baca bersama-sama hitungan ketiga. 1, 2, 3. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Firman Tuhan kata, banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan. Siapa di sini yang sepanjang tahun ini mengalami apa yang dikatakan Tuhan ini? Angkat tangannya. Haleluya ya. Banyak ya. Jadi sudah banyak yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita, saudara ya. Memang tahun 2022 ini sudah kita lalui dengan banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak masalah, saudara. Dan tentunya ada berkat-berkat dan pertolongan Tuhan. Kalau saya mau tanya, Bapak dan Ibu, kira-kira tahun 2022, kira-kira banyak tantangannya atau banyak berkat Tuhan? Ya, halo? Banyak berkatnya atau banyak masalahnya? Yakin? Saya kasih Tuhan, memang di tahun 2022 ini banyak tantangan, banyak masalah. Tetapi saya yakin dan percaya, lebih besar, lebih banyak kemurahan dan kebaikan Tuhan yang kita terima dalam hidup kita. Amin. Saudara kasih Tuhan, kalau tidak, saudara, kita tidak mungkin ada di tempat ini. Apapun pergumulan masalah, itu tidak akan bisa melebihi kasih karunia Tuhan buat kita, saudara.
Berkat itu bukan hanya uang saja, Bapak Ibu, tetapi kekuatan, sukacita, damai sejahtera yang bisa kita rasakan di dalam hidup kita, saudara. Hari ini kalau engkau berkata, Pak, sepanjang tahun 2022 banyak masalah, banyak tantangan yang saya jalani, Pak, saya hadapi. Saya mau katakan, ya, lebih besar kekuatan yang Tuhan berikan. Sudah lebih banyak kekuatan dan kemampuan yang Tuhan berikan, saudara. Sehingga hari ini Bapak dan Ibu bisa ada di tempat ini. Kalau kasih setia Tuhan kurang, mungkin Bapak Ibu dan kasih Tuhan tidak ada di tempat ini. Ya, Bapak dan Ibu masih terkulai mungkin ya dengan berbagai masalah dan pergumulan Bapak dan Ibu. Oleh karena itu hari ini saya ingin mengajak untuk kita supaya mengembangkan apa? Mengembangkan sikap bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita bersyukur karena dilandasi dengan apa? Dengan kebaikan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kita akan mau memasuki tahun 2023. Jadi kembangkan sikap bersyukur ini terus dalam hidup Bapak dan Ibu dan saudara-saudara semuanya. Supaya apa? Supaya tahun yang baru itu bisa Bapak dan Ibu lalui dengan penuh sukacita, penuh damai sejahtera, penuh dengan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kalau ada yang memprediksikan saudara tahun 2023 itu adalah tahun yang berat, saudara ya, tahun yang penuh dengan tantangan, ya, di mana krisis masih melanda dunia ini, perekonomian, ya, krisis dalam hal perekonomian masih melanda di dunia ini, saudara. Dan dampaknya itu juga kita rasakan di bangsa Indonesia. Tetapi percayalah, ketika kita bisa melihat pertolongan dan kebaikan Tuhan di tahun 2022, kita juga akan tetap memiliki kekuatan untuk tetap percaya dan berharap sama Tuhan. Amin. Sudah kasih Tuhan. Intinya adalah apa? Kita menyadari semua yang kita miliki, semua yang kita bisa lakukan itu karena kasih karunia Tuhan, bukan kuat dan gagah kita. Jadi hal yang perlu kita miliki dalam hidup kita ada bersyukur, bersyukur, bersyukur. Amin. Jangan lagi ada sumut-sumut. Jangan ada lagi hati yang kesal, hati yang dipenuhi dengan hal-hal yang tidak bersyukur kepada Tuhan. Lihatlah sudah banyak kebaikan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, saudara ya. Hari ini nanti kita akan melihat dan menyaksikan bagaimana kesaksian keluarga demi keluarga yang menyaksikan akan kemurahan Tuhan, akan kebaikan Tuhan. Ya, itu perlu dilakukan oleh jemaat karena apa? Karena memang semua karena kasih karunia Tuhan. Yang bisa kita lakukan hanya bersyukur. Jadi hal yang pertama yang perlu saya mau sampaikan, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ya, kembangkan terus. Ya, hari ini kita akan akhiri tahun 2022 dengan bersyukur dan kita akan jalani 2022 dengan hati yang tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebab kita punya Allah yang sungguh luar biasa baik, saudara yang kasih Tuhan. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di dalam hidup kita, saudara? Yang selain bersyukur, tetaplah miliki pengharapan, saudara. Tetaplah miliki pengharapan, saudara. Di tahun 2023, ya, kalau kita menyaksikan televisi, berita-berita, ada banyak prediksi para ilmuwan, ya, saudara yang kasih Tuhan, hal-hal yang negatif kita dengar, saudara. Tetapi yakinlah, ketika kita tetap pegang teguh iman percaya kita kepada Tuhan, kita akan tetap terbebas dari namanya kekhawatiran dan kecemasan, ya, akan bebas dari segala rasa ketakutan di dalam hidup ini, saudara. Tetapi kita tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Sudah kasih, mari kita baca Amsal, ya, Amsal 3 ayat 5. Saya cepat saja ya, supaya nanti kita lebih punya waktu untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dan setiap keluarga. Amsal 3 ayat 5, firman Tuhan katakan begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, ya, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Firman Tuhan katakan percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jadi kalau percaya kepada Tuhan itu dengan segenap hati kita, saudara. Jangan setengah-setengah, saudara.
Kalau kita masih setengah-setengah percaya sama Tuhan, maka hidup kita masih terombang-ambing dengan situasi dan kondisi yang kita lihat saat ini. Tetapi kalau kita punya keyakinan yang bulat, keyakinan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dan tidak bersandar pada pikiran kita, saudara, ya kita akan tetap punya pengharapan di tahun 2023 bahwa hidup kita akan tetap diberkati Tuhan. Amin. Saudara, kita itu punya Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang jauh melebihi sesuatu yang bisa kita pikirkan, saudara. Ya, mungkin kita secara manusia takut untuk merencanakan, untuk mendoakan sesuatu yang besar. Tetapi mari kita doakan hal yang besar terjadi di dalam hidup kita. Amin. Melalui gembala pembina kita tahun 2023, kita ada tema namanya, ya kalau 2022 tadi apa tema kita adalah apa? Apa? Paradigma yang baru. Tapi untuk memasuki tahun 2023, kita akan dibawa, dituntun dengan visi yang berkata begini, tahun untuk bangkit. Ya. Tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Katakan kanan kiri, tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Saudara. Ya, tahun 2003 adalah tahun untuk bangkit, saudara. Kalau tahun 2022 kita masih tidur-tiduran, tidak bersemangat, tetapi tahun 2023 kita harus bangkit, saudara. Kita harus bangkit, iman kita harus kita bangkitkan, kita hidupkan, pengharapan kita hidupkan di dalam Tuhan lebih dan lebih lagi. Supaya kita apa? Supaya kita menjadi umat pemenang. Itu yang Tuhan mau. Saudara kasih Tuhan, dunia boleh ada masalah. Saudara, kita pun bisa menghadapi masalah. Tetapi Tuhan mau dalam setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita boleh menjadi pemenang di dalam setiap masalah yang kita hadapi. Amin. Ya, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena kita mengandalkan Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan memberkati kita, saudara. Ya, yakinlah. Saya dalam perjalanan pelayanan saya selalu dari tahun ke tahun saya melihat orang ya ilmuwan selalu memprediksi hal-hal yang negatif, tetapi orang-orang yang tetap punya pengharapan di dalam Tuhan, yang punya pengharapan di dalam Tuhan, selalu dipelihara oleh Tuhan. Selalu akan melihat kuasa-kuasa Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Amin. Ya, tahun 2002 kita diberkati dengan satu unit rumah, saudara, diberkati. Tetapi tahun 2023 kita harus tahun membangun. Amin. Saudara, tahun membangun, saudara. Jangan takut, saudara. Yang satu unit rumah aja Tuhan sudah sediakan, apalagi biaya renovasinya. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan sediakan, saudara. Secara manusia saya juga bilang, gimana caranya ya. Tapi saya yakin dan percaya Allah kita adalah Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup membuka pintu-pintu yang tertutup, saudara. Ya, dia sanggup, Allah yang luar biasa. Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, saudara. Yakinlah, saudara, dia yang menyertai kita sepanjang tahun 2022, dia juga akan menyertai kita di tahun 2023. Saudara, kita akan melihat hal yang ajaib di dalam pelayanan kita. Yang kita melihat tahun 2022 Tuhan semakin Tuhan memberkati dengan jiwa-jiwa baru dalam pelayanan kita, saudara. Ya, dengan banyak hal yang Tuhan sudah berikan dalam pelayanan kita. Dan saya yakin Tuhan tidak sampai hanya bekerja di tahun 2022, tetapi Tuhan akan terus bekerja di dalam setiap tahun yang kita lalui. Amin. Nah, itu juga Tuhan akan bekerja dalam setiap pekerjaan dan usaha dan rumah tangga Bapak dan Ibu. Dia tidak pernah berhenti berkarya ketika kita mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, yang kedua, milikilah pengharapan di dalam Tuhan. Dan jangan pernah lepaskan, saudara. Mungkin kita masih melihat ada banyak pergumulan yang berat yang kita hadapi, tetapi ketika kita punya iman dan percaya kepada Tuhan, yakinlah setiap penghalang itu, setiap tantangan itu akan bisa kita lalui dan kita akan keluar sebagai pemenang. Saudara kasih Tuhan, itu yang Tuhan kehendaki.
Dan yang ketiga, saudara, selain kita bersyukur, selalu memiliki pengharapan kepada Tuhan, kita juga harus hidup di dalam tuntunan kebenaran firman Tuhan. Ya, di dalam Mazmur pasal 1, ya. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara kasih Tuhan, di tahun 2023, kalau kita mau berhasil dan diberkati Tuhan, kita juga harus hidup dalam tuntunan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, makanya saya sebagai gembala selalu ajak, ya. Nah, kita punya program membaca Alkitab, ya, satu pasal setiap hari perjanjian lama, satu pasal perjanjian baru, dan satu pasal kitab Amsal, saudara. Saya selalu ingatkan, saudara, ayo saudara, kita pacu diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, maka hidupnya akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan menghasilkan buah pada musimnya, saudara. Apa saja yang diperbuat berhasil. Bila saudara kasih Tuhan, tahun di penghujung tahun ini ada 3 hal yang perlu kita renungkan dan kita praktikkan dalam hidup kita. Milikilah gaya hidup selalu bersyukur kepada Tuhan, saudara. Apapun kalau engkau punya gaya hidup bersyukur, ketika engkau menghadapi persoalan dan masalah dalam hidupmu, engkau akan tetap menikmati sukacita, menikmati damai sejahtera, dan engkau akan melihat karya Tuhan dinyatakan dalam hidupmu, saudara. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, tetaplah memiliki pengharapan kepada Tuhan, iman kepada Tuhan Yesus, saudara. Apapun pergumulanmu, seberat apapun pergumulanmu, tetap pandang Yesus, saudara. Apapun keadaan dunia ini, apapun yang dikatakan, yang engkau dengar dari berita-berita baik dari majalah atau apapun, ya, media apapun, saudara, yang mengatakan dunia ini semakin buruk, semakin sulit, tetapi kalau engkau punya pengharapan di dalam Tuhan, engkau akan tetap mengalami kebaikan Tuhan, mengalami berkat-berkat Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, yang perlu, hiduplah dalam tuntunan Tuhan. Dan hidup dalam tuntunan Tuhan artinya kita belajar untuk memperhatikan firman Tuhan. Amin. Saudara kasih Tuhan, menjaga kekudusan terus dalam perkataan, dalam perbuatan kita, saudara. Ya, kita harus hidup kita selalu dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Ketika kita benar-benar melakukan 3 hal ini, ya, apapun, berkat apapun akan kita terima di dalam kehidupan kita di tahun 2023, saudara. Jangan takut, jangan khawatir, saudara. Kalau engkau mengembangkan 3 sikap ini di dalam hidupmu sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, percayalah pemeliharaan Tuhan dan berkat Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupanmu. Amin. Tahun boleh berganti, saudara. Musim boleh berganti, bahkan cuaca nggak menentu, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Haleluya. Inilah kebenaran firman Tuhan. Sore hari ini, ya, kita menutup tahun 2022 dan kita sebentar lagi akan menyongsong tahun yang baru, saudara. Kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kita. Kita mau nyanyikan lagu musim akan selalu berganti. Ya. Mari semuanya kita sikap doa, kita bangkit berdiri, kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan, karena berkat Tuhan. Tidak ada hal lain yang indah dalam hidup kami ini selain kami bersyukur kepada-Mu. Karena ketika kami bersyukur, Tuhan, kami mengakui kedaulatan-Mu atas hidup
Kami mengakui akan kuasa-Mu Tuhan di dalam memelihara hidup kami. Dan melalui kebenaran firman-Mu hari ini, Engkau mengajarkan supaya kami tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dunia boleh semakin hari semakin susah Tuhan. Dunia ini semakin hari semakin banyak pergumulan Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya ketika kami terus menaruh harapan kami kepada Tuhan, maka hal-hal yang indah, hal yang ajaib, hal yang besar itu akan terjadi dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami juga mau hidup kami selalu dituntun dengan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu, berikan hati kami yang haus, hati yang lapar Tuhan, akan kebenaran firman-Mu. Karena dengan hanya membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu dalam hidup kami akan melihat jalan-jalan Tuhan. Kami akan melihat janji-janji Tuhan yang begitu luar biasa untuk kehidupan kami. Sehingga kami benar-benar Tuhan menikmati kehidupan yang Tuhan percayakan, yang Tuhan anugerahkan. Haleluya, haleluya. Katakan musim akan selalu
Tuhan sungguh luar biasa. Terima kasih Allah yang selalu menolong, Allah yang selalu menjaga hidup kami, Allah yang mencurahkan apa yang kami perlukan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari ini kami sudah selesai menyampaikan firman. Biarlah Roh Kudus mempraktikkan firman-Mu ini kepada setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Bahwa mereka boleh menyadari bahwa mereka punya Allah yang luar biasa. Tuhan, sekalipun musim-musim boleh berganti Tuhan, sekalipun tahun-tahun ini boleh berganti, tetapi kasih setia Tuhan tetap utuh selama-lamanya. Kau curahkan bagi setiap kami, tersedia bagi setiap kami. Apa berdoa bagi setiap umat-Mu Tuhan di tempat ini. Engkau terus memberkati mereka, menyertai mereka Tuhan. Engkau selalu menolong mereka Tuhan. Berkati usaha pekerjaan yang dikelola, yang dikerjakan umat-Mu Tuhan. Berkati rumah tangga, apapun persoalan dan pergumulan yang dihadapi oleh setiap umat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau terus memberkati mereka, menyertai mereka, memberikan kekuatan dan memberikan solusi untuk setiap masalah yang mereka hadapi Tuhan. Tuhan, Engkau berdoakan, Engkau curahkan berkat sedang melimpah-limpah Tuhan. Di dalam penyembahan yang Tuhan akan yang akan memberkati bagi setiap kami. Kami akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, yang dahsyat Tuhan genapi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, ajar kami tetap bersyukur, ajar kami tetap percaya kepada Tuhan, dan ajar kami tetap memperhatikan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin.